Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Anggita, kembali lagi di 23 Podcast. Hai teman-teman 23, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar lebih lagi menjaga kesehatan. Gimana tugasnya? Tugas sekolahnya aman atau masih pada numpuk? Jangan pada stres. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Terus kalau keluar juga tetap pakai protokol kesehatannya, 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di 23 podcast kali ini, kita masuk di segmen Kulkur, Kurik, Ekskur. Yeay. Di segmen Kulkur ini, kita bakal bahas seluruh ekskur yang ada di 23, mulai dari kegiatannya sampai ke prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Oke, di sini kita sudah mengundang narasumber yang cukup berperan di ekskur, salah satu ekskur 23, yaitu langsung aja kita tanya-tanya kali ya. Hai Kak Cindy. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih tugas sekolahnya? Aman? Aman sih, aman. Aman dong. Kak Cindy boleh dong memperkenalkan diri ke teman-teman 23. Oke, hai, nama aku Cindy Aliza. Jadi di sini aku dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku berperan sebagai ketua dari ekskul Rato Jaro. Wow, teman-teman, jadi ini tuh orang yang cukup berperan ya di ekskul Ratu Jaro. Ada yang tahu Ratu Jaro? Enggak kan? Langsung aja kita tanya-tanya nih, kita kulik-kulik sampai dalam. Untuk sejarah kita ngomongin Ratu Jaro yang belum diketahui siswa-siswa baru kemungkinan. Ratu Jaro itu berdiri di 23 tuh kapan ya, Kak? Setahu aku ya, kan aku di sini sebagai ketua masih baru nih. Kalau setahu aku itu ekskul Ratu Jaro ini udah ada di Seman 23 itu dari tahun 2015. Nah, cuma kan ya namanya masih baru itu kan nggak mungkin langsung berkembang baru banget nih. Nah, berkembang pesatnya itu pas di 2017 tuh. Kan mereka udah mengikuti event, udah menang lomba. Jadi ya berkembang bangetnya itu di 2017. Cuman kalau pertama awalnya ada Ratu Jaro ini di tahun 2015. Iya, jadi Kak Cindy ini baru banget nih jadi ketua ekskul Ratu Jaro. Nah, Ratu Jaro, apa sih Ratu Jaro? Kak, banyak yang bilang Ratu Jaro tuh saman, tapi katanya bukan saman. Gimana tuh? Apa perbedaannya saman sama Ratu Jaro? Nah, nih kan orang-orang salah kaprah nih kan. Iya. Kan ada yang bilang kayak saman-saman gitu kan. Iya, nah, sebenarnya nih aku di sini mau ngasih tahu. Jadi tuh di sini itu saman itu, kalau saman itu anggotanya tuh lelaki semua. Tapi kalau yang anggotanya perempuan semua itu namanya Ratu Jaro. Jadi yang ada di 23 ini itu tuh ekskur Ratu Jaro, bukan saman. Jadi kan masih pada salah kan, kayak saman-saman. Tapi itu tuh sebenarnya tuh salah. Oh, ternyata. Jadi kalau saman itu yang semuanya cowok? Iya, yang kalau semuanya perempuan itu namanya Ratu Jaro. Tapi kalau misalnya di 23 nih, misalnya ada cowok yang pengen masuk Ratu Jaro, itu bisa nggak? Aduh, gak bisa ya, kan ini cewek semua ya. Kan namanya juga udah Ratu Jaro kan. Kalau kecuali ntar kalau misalnya ada saman gitu kali ya, mungkin dia bisa ikut. Oke, jadi buat cowok tuh maksudnya saman aja ke Ratu Jaro. Jadi Ratu Jaro di 23 ini khusus perempuan-perempuan. Buat latihannya tuh kapan sih, Kak? Karena lagi pandemi mungkin kita jadi off, semua ekskur jadi off. Selama pandemi kegiatan Ratu Jaro ini kayak gimana sih? Nah, kalau selama pandemi ini sebenarnya kan ekskul aku itu kan susah ya, kan sebenarnya itu harus tatap muka gitu kan. Nah, cuman aku di sini sama teman-teman aku sama pengurus lain kayak mikir kayak gimana nih di keadaan pandemi kayak gini, gimana nih ekskul bisa tetap jalan. Nah, kemarin mulai dari tahun ajaran baru, aku tuh bikin kayak gini loh. Jadi kayak latihannya itu lewat Zoom. Jadi kayak ya Zoom itu kayak 2 minggu sekali. Aku juga pakai Google Classroom kan. Nah, Google Classroom itu buat absen dan kalau aku mau nge-share nih kayak pergerakannya itu kan ada ya. Nah, kalau misalkan aku sewaktu-waktu mau ngoreksi gerakan mereka itu, aku lewat Zoom. Jadi kayak per 2 minggu sekali aku tanya, kemarin gerakannya dipelajari gak di rumah, terus aku koreksi, terus aku kasih tahu juga. Berarti ekskur ini tetap berjalan ya? Seminggu sekali. Tetap. Itu setiap hari apa ya? Biasanya kalau absen di Google Classroom itu? Kalau absen itu setiap hari Jumat. Cuma kalau misalkan untuk Zoom itu menyesuaikan yang lain aja sih, kayak
misalkan minggu ini bisa kesepakatan misalnya nggak, mau hari ini bisa nggak Iya, nih gitu. Nggak harus, kadang nggak juga tetap di hari Jumat gitu, kadang Nggak. ada hari lain. Pokoknya hari-hari yang bisa mereka bisa aja Iya, gitu. benar. Di Zoom itu biasanya ngomongin apa sih Kak? Kan kalau Ratu Jaro kan pasti harus tatap muka dan kasih tahu gerakannya secara langsung gitu. Iya. Nah kalau Zoom tuh lebih ke materi atau ke gerakan? Kalau Zoom kayak lebih ke materi sih, kan kalau ke gerakan juga nggak mungkin kan, apalagi kalau lewat Zoom itu kan kalau kita gerak pun kadang putus-putus, Oh iya, gerakannya bener juga, lancar nggak bisa kompak iya, kan ya. nggak bisa kan, kayak lebih ke materi aja sih, kayak sharing, kayak kamu nggak bisanya di mana, terus ntar ya kayak sesekali aku ajarin lah gerakan ini, gerakan itu, gitu aja Iya, sih. oh begitu. Kasindi kan baru nih jadi ketua Ratu Jaro. Iya. Apa sih perasaan Kasindi pada saat baru banget nih jadi ketua Exco Ratu Jaro? Rasanya Gimana ya? Seneng, Kaget aja sih, kaget. seneng kaget. Senengnya ya udah percaya gitu loh, kayak kakak kelas yang lain, terus gurunya juga udah percaya sama aku kan, ngasih aku tanggung jawab. Cuman menurut aku kayak kan lagi keadaan kayak gini ya, Iya. jadi aku tuh nggak bisa berkonsul secara langsung ke kakak kelas sebelumnya gitu loh. Oh, jadi Terus kan kayak kayak gimana nih yang cocok, oh ketua tuh kayak gimana, seharusnya ya kayak biar gimana. lebih kelihatan aktif tuh kayak gimana Nah, sih iya, gitu. jadi ya aku apa ya, kayak harus memimpin semuanya sendiri gitu. Iya, iya. Kan kalau anggota buat member-member Ratu Jaro nih, pasti ada kan yang baru-baru dari kelas 10-nya udah banyak nggak Kak? Kalau dari kelas 10 kemarin yang mendaftar pertama kali sih itu udah banyak ya, maksudnya bisa dijadiin satu tim gitu. Iya. Cuman karena emang kondisi lagi kayak gini ya, jadi kayak ada yang keluar aja, alasannya kayak Nggak diizinin. nggak nangkap Kak. Oh, nggak nangkep. Iya, kayak susah karena lewat Zoom kan nggak ngerti kan, Iya, akhirnya iya. keluar. Cuma kalau awal pendaftaran sih emang banyak sih. Oh, jadi banyak yang masuk, banyak yang keluar Iya. juga. Nggak apa-apa ya, kita cari yang niat aja. Iya, Tetap semangat, semoga lancar-lancar aja ya. amin. Dilihat-lihat Ratu Jaro ini tuh banyak banget tuh prestasinya, banyak banget. Kita bakal baca nih dari kejuaraannya. Juara 1 di Nurul Banten Boarding School tahun 2017, juara 3 di Seman 1 Tangerang tahun 2018, juara 3 di Seman 10 tahun 2010, juara 2 nih, baru-baru banget nih juara 2 di UMN tahun 2019. Wah, keren juga nih. Banyak banget Ratu Jaro nih ya. Ratu Jaro, ya cara latihan kan pasti kalau misalnya dapat juara gini pasti kan karena kekompakannya, keunikannya. Iya. Cara atau proses latihannya itu kira-kira berapa lama Kak untuk benar-benar kompak banget? Kalau aku nih ya, aku nggak bisa bilang kayak berapa lama seharusnya buat latihan lomba itu ya. Cuman kalau menurut aku sendiri sih, kan kalau misalkan suatu sekolah nih, Iya. sekolah atau universitas ngadain lomba kayak gitu kan, pasti kan dia ngasih taunya itu kan sebelum kayak 2 bulan sekali gitu. Oh, lama dari Nah iya, iya. nah mungkin kalau misalkan sekolah-sekolah lain itu daftarnya saat itu juga, ya mungkin bisa panjang latihannya. Cuman kalau kemarin pengalaman aku sendiri itu aku kemarin cuma latihan kayak sebulan doang. Dan itu, Sebulan tapi dapat juara 2. alhamdulillah. Keren sih Tapi itu. kan, Wah. ya gitu cuman gimana ya? Di balik itu sih nggak cuma lihat dari hasil doang ya, kayak tiap hari, tiap dispen aku ngerasa tertekan karena aku masih baru kan waktu itu posisinya. Oh iya. Ya menurut aku kalau sebulan itu belum cukup lah. Iya. Kayak harus sebulan lebih gitu loh. Kalau kita ngomongin latihan gitu pasti nggak mungkin kan, kayak nggak mungkin nggak ada masalah gitu, konflik atau gara-gara satu orang yang nggak kompak nih semuanya kena. Ada nggak sih konflik-konflik yang kayak gitu? Ada sih banyak, apalagi ini Sering? kan sering banget. Soalnya kan ini kan ekskul ini kan lebih mengedepankan kelompok gitu loh, kayak Iya. kerjasamanya Harus kompak juga Iya, kan, harus bener-bener kompak kompak. banget. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang bikin masalah, pasti semuanya tuh kan kena kan. Nah pasti tuh kalau hal-hal kecil kayak gitu aja bikin berantem gitu loh. Suka Kayak ada yang baper nggak? banyak sih. Banyak. Itu kalau yang baper Banyak gimana pasti. tuh? Dia bakal balik lagi atau bener-bener udah keluar gitu aja? Kalau namanya kalau cewek bareng-bareng pasti ada aja yang baper kan. Ya, cuman gimana ya, kayak bilangnya kayak gimana sih, ya bersatu lagi aja sih. Soalnya kan kalau kita ini kan kayak kelompok gitu ya, kalau misalnya mood kita nggak baik atau kita dalam keadaan berantem, pasti kan hasilnya jelek. Iya benar-benar. Kayak saling support aja sih, kayak saling nasehatin, kayak jangan gini gitu loh. Iya kan, kalau misalnya kita pengen lomba pastinya harus ngambil waktu di tengah-tengah pelajaran tuh Kak.
Kan tadi kata Kak Cindy ada dispen. Iya, Itu gimana? Dispen itu apa sih? Maksudnya buat apa sih dispen? Dispen, dispen itu misalnya gini nih, kan kita mau lomba nih. Iya. Nah kan kita mempersiapkan itu kan banyak yang dipersiapkan kan. Iya, harus Tadi juga. kita juga nggak punya waktu, masa kita latihannya cuma hari Minggu doang, pas Ya, atau hari enggak Minggu. habis selesai sekolah juga Iya, kayaknya kan capek, aduh, nggak capek mungkin. banget. Nah, ya kita kayak memanfaatkan aja lah, misalkan kayak kita ngambil izin kayak ke sekolah gitu setelah waktunya, setelah waktu belajar kita tuh buat ke ini latihan buat apa ya, buat lomba itu loh. Jadi kayak itu Iya. dispen. Kan kalau dispen kan pastinya kita ngambil waktu belajar kita gitu. Iya, benar, Nah benar. itu kalau cara Kak Cindy memanajemen waktunya antara pengen lomba nih kan pengen lomba antara latihan Ratu Jaro sama tugas-tugas, gimana Kak Cindy cara memanajemennya? Jujur kalau aku sendiri aku nggak bisa manajemen waktu ya. Waktu pas kemarin aku lomba pun aku karena waktu itu sekolah sore kan. Iya. Jadi aku dispennya itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 3 kadang. Jam 3 sore itu tuh. Iya. Nah terus jam 3 sore sampai jam 6 itu aku harus ngelanjutin sekolah sore. Nah Iya. nyampe rumah otomatis capek kan. Oh iya. Paling aku nyampe rumah tuh kayak ya biasalah mandi apa segala macam. Nah, terus aku kadang suka malamnya tuh aku kadang suka malas belajar. Bukan malas belajar sih, Karena udah capek. Karena udah capek. Nah, ya, karena udah ya, capek aku nggak bisa ngerjain tugas, jadi aku cuma istirahat tidur. Nah kadang aku nih ngerjain tugasnya itu kayak colongan waktu pas latihan gitu loh. Jadi kayak nyolong waktu, ngerti gak sih kamu? Kayak misalnya nih aku lagi istirahat nih aku nih, terus kayak daripada aku istirahat aku ngerjain tugas aja. Iya emang harus kan 2-3. Kalau ngerjain tugas gimana? Harus pinter-pinter colongan waktu sih. Cuman kalau nanya manajemen waktu, aku nggak tahu yang baik manajemen waktunya tuh kayak gimana. Karena aku sendiri aja kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi di balik prestasi Ratu Jaro ini tuh ada kesulitan-kesulitan tersendiri ya. Kak Cindy, kan kalau misalnya kalau kita lihat Ratu Jaro lagi tampil nih, entah itu acara sekolah, Iya. itu biasanya kalau gerak tuh bener-bener excited banget, energik banget ya kan. Bener-bener kalau aku lihat ya, kalau aku sendiri lihat, Iya. itu bener-bener tangannya tuh kayak nepok Iya, kayak lantai, dibanting-banting ya. Ya itu ada sakit-sakitnya nggak sih Kak? Ya gimana ya, kayak kalian lihat aja lah pasti sakit lah ya. Iya, Kalian kayak kepentok meja atau kepentok apapun aja sakit kan. Ini apalagi kayak harus dibanting-banting gitu ya. Kalau sakit sih pasti sakit lah, cuman ya kalau nggak terbiasa gimana, masuk saman gerakan tangannya tuh kayak alay-alay gitu kan, nggak mungkin Iya, kan, nggak ada suaranya nanti. Iya, nggak ada suaranya, nggak meriah kan. Itu kalau selain tangan ada nggak yang sakit lagi gitu, yang harus bener-bener dilatih nih biar nggak sih, sakit? apalagi kan telapak tangan itu kan kayak mukul-mukul lantai itu kan sakit banget, pasti merah. Terus kayak kaki itu pada bengkak. Iya, duduknya kan ngelipet karena gitu ya. duduknya tuh kayak duduk apa ya, mangku paha gitu kan. Pasti bengkak, terus paha-pahanya pasti biru karena dipukul-pukuli. Iya, ada cara tersendiri ya biar kita tuh kebal dari kesakitan itu. Kayak gak ada deh kalau Nggak ada. itu ya. Oh, jadi biar kebal tuh ya tetap terus latihan biar ya terbiasa udah, gitu ya. Terbiasa. Iya, itu termasuk suka atau duka? Duka itu sih pasti. duka. Nggak mungkin suka ya. Tapi seru ya pastinya Seru kan, lah, seru seru. dong. Ya, kalau oke kita ngomongin, kita tadi udah ngomongin agak senangnya, ada suka dukanya. Kita pengen ngomongin suka duka deh Kak. Oke. Suka dukanya jadi masuk di ekskul Ratu Jaro ini tuh apa sih? Sukanya tuh gimana ya? Kan ini kan banyak anggotanya ya. Iya. Jadi kayak lebih banyak punya teman baru, terus lebih apa ya? Ya pokoknya punya teman baru, terus aku kan nggak bisa, maksudnya aku tuh Susah susah bersosialisasi dengan orang iya. baru kan. Ya jadi aku kayak terbiasa, jadi gimana? Jadi berani bersosialisasi dengan orang baru gitu loh. Iya, apalagi sekarang jadi ketua. Iya, karena makanya kan Harus banget bisa berkomunikasi sama iya, teman-temannya. jadi kayak keluar aja gitu loh dari istilahnya kayak keluar dari zona nyaman gitu. Iya loh. betul, iya harus dong. Kalau dukanya gimana? Kalau dukanya banyak sih, kayak gimana ya, capek gitu kan. Terus pokoknya capek sih, terus apalagi kalau ketua itu kan harus menanggung semuanya kan. Iya. Kayak apa-apa itu pasti kan kayak ke kita. Jadi yang ditanyain pengurus pun pasti kita kan. Kayak tanggung jawabnya itu sebenarnya ada di kita kan. Iya. Jadi dukanya sih itu sih, kayak semua bebannya itu ke aku gitu loh. Oh iya, tapi dapat lah semua ya, pengalaman, ilmu. Iya gitu. pasti dapat. Dapat dong. Kak, nih kita mau apa namanya? Pastinya kan ada teman-teman bertiga ya
ya mungkin tertarik nih, udah nggak penasaran lagi kan sama Ratu Jaro, atau masih ada yang mau ditanyain, boleh langsung komen di bawah atau nggak langsung tanyain Kak Cindy nih. Kak Cindy boleh dong ajak teman-teman 23 untuk ikut gabung di ekskul Ratu Jaronya. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman 23 yang mau gabung ke ekskul kita, ke ekskul Ratu Jaro, kalian bisa add ID lain aku di @daya.za, atau enggak kalian bisa ke Instagram Raja Gebrina di Raja Gebrina 23. Di bio-nya itu udah aku taruh formulir pendaftaran, ID lain aku sama nomor telepon aku. Ya, jadi buat kalian yang masih banyak nih yang penasaran, kalian bisa langsung aja tanya ke Kak Cindy ya. Oke, mungkin sampai sini aja kali gitu ya. Udah banyak lah ya di kita ulik-ulik nih. Teman-teman mungkin udah pada paham. Makasih Kak Cindy udah ceritain semua tentang Ratu Jaro di 23. Sama-sama. Ya, semoga nanti ekskulnya lancar dan Amin. banyak lagi dapat kejuaraan ya. Ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita juga masih butuh saran dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada saran untuk podcast kita nih, langsung ya komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.